Shalom adik-adik semua. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Oke, kali ini kita mau memulai ibadah kita. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Saya minta Kakak Ari untuk berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus atas segala berkat-Mu Tuhan. Sebentar kami akan melakukan ibadah. Biarlah Engkau yang menjamah kami Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan dan Engkau memberkati kami. Mulai dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami Tuhan. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, let's go. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan serta Dia selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan serta Dia selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan serta Dia selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya selamanya. Jalan sertanya selamanya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin tumbuh subur. Ku ingin tumbuh subur,
Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Engkau sediakan bagi setiap kami. Untuk kembali kami bersekutu bersama dengan saudara-saudara di dalam Tuhan. Dan terlebih kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah bertahta di atas puji-pujian kami. Sebentar kami akan mendengarkan berkat firman Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi baik hamba-Mu, demikian juga setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kami percaya firman Tuhan tidak akan berlalu dengan sia-sia, melainkan akan menjadikan kebaikan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh disempurnakan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan duduk tenang, kami membuka hati kami seluas-luasnya, supaya firman Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang terkasih, anak-anak taat. Di dalam nama Tuhan Yesus, senang sekali kita kembali berjumpa pada saat ini untuk kita kembali menikmati firman Tuhan. Tante percaya banyak di antara kalian yang sudah terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Seperti mencuci tangan, kemudian makan sayuran dan makanan yang bergizi. Kemudian memakai masker dan menjaga jarak tentunya apabila kalian terpaksa harus meninggalkan rumah. Oh, ada yang belajar hal-hal yang baru. Ada yang belajar menggambar mungkin ya. Wah, bagus. Kemudian mungkin ada yang belajar memasak di rumah, bantu mama. Wah, itu juga bagus. Kemudian mungkin ada yang belajar main musik atau belajar bahasa yang baru. Wah, bagus sekali ya. Ternyata kebiasaan yang baru juga membawa kebiasaan-kebiasaan yang lain yang juga bagus untuk kalian. Nah, adik-adik, tentunya banyak hal baik yang bisa kita kerjakan ya. Tetapi kita juga harus memperhatikan bahwa ada hal yang lebih penting yang perlu kita kerjakan. Untuk kita ingat, adik-adik di rumah ya, apa ya profesi utamanya sebagai pelajar? Tentu adik-adik harus mengingat bahwa pekerjaan yang sudah diberikan oleh guru, meskipun itu hanya lewat online, tetap harus kita utamakan ya. Wah, banyak sekali tante, tetap saja harus dikerjakan. Kalau kalian lelah atau jenuh, ambil waktu istirahat sejenak, lalu lanjutkan lagi. Karena memang itu adalah tugas utama kalian sebagai pelajar. Kemudian ada lagi yang lebih penting ya adik-adik ya, yaitu untuk taat dan dengaran kepada didikan orang tua. Karena pada saat kita di rumah, tentu kita akan banyak berinteraksi dengan papa, dengan mama. Nah, kita akan mendengarkan nasihat-nasihat dari papa sama mama. Mungkin dari pagi sampai malam. Sesuai dengan kata Alkitab. Adik-adik ya, Amsal 23 ayat 12. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Itu perintah Tuhan, hendaknya kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan bersungut-sungut. Wah, tante banyak sekali pesannya, nasihatnya dari pagi sampai malam. Wah, kesempatan yang baik itu ya adik-adik ya, untuk membentuk karakter kita, kepribadian kita. Justru pada saat-saat yang sulit, Tuhan memberikan kepada kita kesempatan yang seluas-luasnya supaya kita dibentuk semakin serupa dengan Tuhan Yesus sendiri. Kemudian ada lagi ya yang lebih penting, apakah itu? Jadi hari ini kita belajar hal-hal yang penting.
Mungkin ada hal penting yang kita kerjakan sesuai dengan profesi kita ya. Kalau adik-adik pekerjaannya adalah pelajar ya. Kemudian hal-hal yang penting yang kita kerjakan sebagai anak. Nah, ada lagi hal yang penting yang perlu kita perhatikan. Ada banyak sekali hal yang baik, tetapi ada hal-hal yang penting yang harus kita utamakan. Ada kisah mengenai Maria dan Marta, adik-adik. Suatu hari Tuhan Yesus singgah di rumah Maria dan Marta. Kisah ini ada di Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Pada saat Tuhan Yesus datang ke sana, Marta segera menyiapkan segala sesuatunya. Apakah itu? Ya mungkin yang seperti biasa disiapkan oleh tuan rumah ya kalau ada tamu datang. Mungkin segera membereskan ruangan supaya rapi. Malu kan kalau rumahnya berantakan. Lalu menyiapkan minuman. Apalagi ya? Ya menyiapkan makanan atau kudapan supaya tamunya tidak kelaparan. Tetapi Marta bekerja sendirian adik-adik. Kemana Maria? Kemana Maria? Wah, Maria sedang mendengarkan pesan-pesan dari Yesus dengan sangat asik, sungguh-sungguh sekali Maria duduk di kaki Yesus. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, Maria dengarkan dengan baik-baik. Coba ya adik-adik, bagaimana perasaan Marta melihat Maria sedang duduk. Diam, tidak melakukan apa-apa selain hanya memasang telinga, mendengar. Sedangkan Marta ribut, sibuk di dapur, atau sedang sibuk memegang sapu, atau sedang sibuk memegang kemucing. Marta mungkin berpikir ya, bukankah yang kukerjakan ini penting? Mengapa Maria hanya duduk diam saja ya? Jadi Marta kemudian protes kepada Tuhan Yesus. Begini katanya, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku itu membiarkan aku melayani seorang diri saja? Suruhlah ia membantu aku. Jadi protes Marta adik-adik. Loh, protesnya sama Tuhan Yesus. Karena mungkin pada saat dia bekerja, Maria tidak memperhatikan dia sama sekali ya adik-adik ya. Lalu Tuhan Yesus menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Wah adik-adik, ternyata kata Tuhan Yesus hanya ada satu saja yang perlu. Maria mengambil bagian yang terbaik, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Tiba-tiba mungkin ada di antara kalian yang begini, oh tante kalau gitu ya aku gak perlu bantu mama, gak perlu bantu papa, gak perlu ngerjakan tugas sekolah, aku cukup berdoa dan baca firman ya tante ya. Wah adik-adik, coba ya kita perhatikan lagi cerita ini baik-baik. Tuhan Yesus berkata, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Sebetulnya yang dikerjakan Marta itu Tuhan Yesus tidak bilang jelek atau buruk atau Tuhan Yesus melarangnya ya adik-adik. Tidak, yang dikerjakan Marta adalah hal-hal perkara-perkara sehari-hari yang biasa kita lakukan atau yang biasa dilakukan oleh manusia. Pada saat ia lapar pasti ia akan menyiapkan makanan. Pada saat rumahnya kotor pasti ia akan membersihkan supaya tidak ada kuman-kuman yang datang lalu dia akan menjadi sakit. Tetapi Tuhan Yesus berkata, engkau khawatir
dan menyusahkan diri. Jadi Marta ini mengerjakan banyak hal, kemudian dia khawatir. Khawatir apa? Mungkin, apakah minumannya kurang manis? Apakah lantainya kurang bersih? Apakah makanannya kurang enak? Mungkin begitu ya adik-adik. Jadi dia khawatir, kemudian susah karena capek. Ya, padahal kalau misalnya Marta mengerjakannya dengan gembira, dia tidak perlu khawatir atau susah. Dia akan mengerjakannya dengan sukacita dan gak perlu capek. Lagi pula kalau misalnya Marta tidak khawatir, dia pasti bisa berpikir, apa dulu ya yang perlu aku kerjakan, mana yang perlu dan mana yang tidak perlu. Mana yang perlu ku kerjakan pertama dan mana yang akan ku kerjakan nanti. Jadi dia tidak perlu khawatir dan dia tidak perlu susah. Bagaimana dengan Maria ya adik-adik? Apakah cukup mendengarkan kata-kata Yesus? Itu sudah cukup, kita tidak perlu mengerjakan pekerjaan yang lain? Tentu saja tidak begitu ya. Pada saat Tuhan Yesus menyampaikan kebenaran kepada Maria, pada saat Maria mendengarkannya dengan baik, tentu saja firman itu pasti akan mengubah hatinya, mengubah pikirannya, dan mengubah kehidupannya. Pasti itu yang akan terjadi. Selesai Maria mendengarkan kata-kata dari Yesus, tentu saja perlu waktu ya untuk mencerna tentang kebenaran itu. Bila Marta memberi kesempatan kepada saudaranya, Marta akan melihat perubahan pada Maria. Apakah Maria akan membantunya ataukah Maria akan berdiam diri pada saat Yesus sudah meninggalkan tempat mereka. Mungkin kalau diberi waktu, Maria akan menunjukkan bagaimana firman itu sudah mengubah hati dan pikirannya. Kedua orang ini bukan berarti tadi Yesus marah kepada Marta ya. Maria dan Marta adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus mengingatkan Marta bahwa ada hal penting di samping hal-hal yang baik yang dilakukannya. Jadi mengerjakan pekerjaan rumah, belajar mengerjakan tugas dari ibu guru, membantu orang tua itu adalah hal-hal yang baik. Tetapi yang terlebih penting daripada itu semua adalah kita tetap menjalin hubungan dengan Tuhan. Tuhan rindu loh untuk ketemu dengan adik-adik semua. Lewat apa? Lewat kita berdoa, lewat kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan senang sekali. Apalagi pada saat kita mengerjakan tugas-tugas kita itu tadi, kita teringat bukan pada mungkin wajah ibu guru yang galak, bukan mungkin pada suara mama yang agak keras karena mama capek juga bukan. Kita teringat pada Tuhan. Ya, pada saat kita mengerjakan tugas-tugas kita ingat pada Tuhan Yesus. Tuhan senang kalau kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan senang sekali. Jadi pada saat Tuhan Yesus meninggalkan rumah Maria dan Marta, firman Tuhan tetap tinggal di dalam hati Maria. Mungkin Marta juga karena Tuhan Yesus sudah menegur Marta ya. Dan firman itu membuat semua pekerjaan yang mereka lakukan menjadi bermakna, menjadi berkat, menjadi berguna. Baik buat diri sendiri, terlebih buat orang lain. Kita akhiri ibadah firman Tuhan hari ini dengan membaca Kolose 3 ayat 23. Yang sudah menyiapkan Alkitab, buka adik-adik ya, kita baca bersama-sama. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat,
Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Senang sekali Tuhan kalau kita mengerjakan apapun, mulai dari kita membuka mata sampai kita menutup mata, kita mengerjakannya untuk Tuhan. Dan kita tidak perlu khawatir lagi. Kalau kita mengerjakan untuk Tuhan, tentu kita mengerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Kita tidak perlu khawatir lagi bahwa bagaimana ya, apakah ini nanti akan mengecewakan orang lain atau membuat kekeliruan yang memalukan. Nah, kita tidak perlu khawatir lagi. Kalaupun toh itu terjadi, ada kekeliruan-kekeliruan, kita bisa meminta kekuatan dari Roh Kudus untuk kita bisa memperbaikinya lagi di waktu yang akan datang. Tentu saja kalau kita melakukan hal yang menyinggung orang lain, kita mesti minta maaf ya adik-adik ya. Baik secara sengaja maupun tidak sengaja, minta maaf lah. Kita perlu berdamai, tetapi tentu kita perlu berjanji baik pada diri sendiri maupun orang lain bahwa pada masa yang akan datang kita akan melakukannya dengan lebih lagi. Dan kiranya Roh Kudus memberikan kepada kita kekuatan dan kemampuan untuk kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Nah adik-adik, untuk mengakhiri, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mendengarkan kisah bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kami semua. Tidak peduli kami laki-laki atau perempuan, Engkau mengasihi kami seperti Engkau juga mengasihi Maria dan Marta. Dan karena Engkau mengasihi, maka Engkau menegur kami semua. Engkau mengingatkan kami semua. Engkau menyempurnakan kami semua. Supaya hidup kami semakin indah di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mengakhiri ibadah kami. Kami mengakhiri pemberitaan firman Tuhan. Tetapi kami percaya firman Tuhan tetap tinggal di dalam hati kami dan mengerjakan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kami. Roh Kudus tolong setiap kami supaya apapun yang kami lakukan Tuhan selalu menuntun, Tuhan selalu memberikan hikmat, Tuhan selalu memberikan pengertian. Supaya apa yang kami kerjakan Tuhan menganggap benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah. Kami percaya berkat dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub ada bersama kami, menyertai kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang Tante memberikan kuis ya untuk anak-anak kelas Musa, kelas Yosua, dan kelas Matius. Pertanyaannya adalah, siapa yang duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya? Nah, sekarang untuk kelas Markus, dengarkan ya. Menurut anak-anak, sikap Marta atau Mariakah yang lebih menyenangkan hati Tuhan Yesus? Sekarang anak-anak kelas Lukas, ya. Anak-anak lebih memilih sikap seperti siapa ya? Dan mengapa? Ini adalah kuis ya.